Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menceritakan tentang sejarah koperasi pada abad ke-18 yang bermula di negara Inggris hingga mulai berkembang di negara Indonesia pada masa sekarang. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dia Ayulandari dengan NIM 2310111043. Perkenalkan, saya Diana Yulia Aryani dengan NIM 2310111057. Saya Rizky Amanda Fitriani dengan NIM 2310111011. Saya Yuli Alfiani dengan NIM 2310111048. Perkenalkan, saya Rifania Dwi Almarsyah dengan NIM 2310111037. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang koperasi terlebih dahulu. Jadi, koperasi adalah organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Perkembangan koperasi bermula di Inggris pada abad ke-18 dengan lahirnya koperasi modern, kemudian menyebar ke berbagai negara termasuk di negara Indonesia. Seiring perjalanan waktu, koperasi di Indonesia mengalami pasang surut, mulai dari masa penjajahan yang penuh keterbatasan, masa kemerdekaan yang menegaskan koperasi sebagai suku guru perekonomian nasional, masa Orde Baru dengan penguatan peran pemerintah, hingga era pemerintahan sekarang yang mendorong koperasi lebih modern, inklusif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi demi memperkuat perekonomian rakyat. Untuk selanjutnya yaitu koperasi pada abad ke-18. Sejarah koperasi dunia bermula di Inggris pada abad ke-18 ketika revolusi industri menimbulkan kesenjangan sosial yang besar. Pada tahun 1844, sekelompok buruh pemintal kapas di kota Rochdale mendirikan Rochdale Society of Equitable Pioneers untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang lebih adil. Mereka membuka toko bersama yang menjual barang-barang pokok dengan harga yang terjangkau dan dengan kualitas yang baik. Dari pengalaman ini lahirlah prinsip-prinsip koperasi yang kemudian menjadi dasar gerakan koperasi internasional, antara lain keanggotaan sukarela, pengelolaan secara demokratis, pembagian hasil usaha yang adil, serta pendidikan bagi anggota. Model Rochdale terbukti berhasil dan menyebar ke berbagai negara, termasuk di negara Indonesia, yang kemudian mengembangkan koperasi sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Kemudian ada proses pendirian koperasi Rochdale. Jadi, koperasi Rochdale ini didirikan dengan cara yang pertama, mendirikan toko yang menjual makanan, minuman, pakaian, dan juga sebagainya. Yang kedua, membangun atau membeli rumah-rumah di mana mereka bisa saling bantu dalam merangka memperbaiki kehidupannya. Yang ketiga, mendirikan pabrik untuk bisa menampung pekerja yang menganggur atau buruh yang menderita karena penurunan gaji berkali-kali. Yang keempat yaitu menyewa atau membeli tanah di mana buruh yang diberhentikan dari pekerjaannya dapat bercocok tanam. Yang kelima, membangun suatu masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri atau membantu masyarakat lain untuk memenuhi sendiri kebutuhan mereka. Dan yang terakhir, demi ketentraman, perlu dibangun hotel-hotel yang sederhana dalam suatu lingkungan buruh. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Dian. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan koperasi pada masa penjajahan Belanda. Perkembangan koperasi di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dimulai dengan inisiatif Raden Arya Wiratnaja yang mendirikan bank penolong dan tabungan untuk membantu pegawai pribumi agar terhindar dari rentenir. Diskriminasi ekonomi mendorong kaum terpelajar mendirikan organisasi pergerakan yang juga menginisiasi gerakan koperasi. Pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan koperasi di tahun 1915. Namun lebih menguntungkan Belanda dan Cina karena persyaratan yang sulit dipenuhi oleh pribumi. Meskipun begitu, pemerintah Belanda kemudian membuat program pembinaan koperasi berdasarkan pemikiran Buk. Namun, tetap khawatir koperasi akan menjadi pusat perlawanan. Koperasi terus berkembang hingga masa pendudukan Jepang dan kemerdekaannya. Kemudian selanjutnya tentang perkembangan koperasi pada masa penjajahan Jepang. Sejarah koperasi di Indonesia pada masa pendudukan Jepang mencatat perubahan signifikan setelah Jepang berhasil menggantikan posisi Belanda.
Pemerintah pendudukan Jepang mengubah struktur pemerintahan daerah menjadi lebih berorientasi pada kebutuhan perang, bukan lagi pada fungsi administratif pemerintahan sipil. Kebijakan ini berdampak langsung pada organisasi-organisasi masyarakat termasuk koperasi. Pemerintahan Jepang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1942 yang menentukan bahwa untuk mendirikan suatu perkumpulan dan mengadakan rapat harus mendapatkan izin daripada Shuchokan atau presiden, yang merupakan penjabat pemerintahan Jepang di tingkat daerah. Dengan undang-undang tersebut, maka secara otomatis koperasi di Indonesia tidak memiliki ruang gerak, karena terikat oleh birokrasi perizinan yang ketat dan pengawasan yang represif dari pemerintahan militer Jepang. Kondisi penindasan dan pembatasan selama masa pendudukan Jepang membangkitkan kesadaran kolektif dan keinginan kuat untuk membangun ekonomi kerakyatan yang berlandaskan prinsip-prinsip koperasi setelah kemerdekaan diraih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gimana sih awal koperasi di Indonesia di tahun 1896 sampai 1908. Nah, sejarah koperasi di Indonesia itu dimulai di tahun 1896 ketika Raden Arya Wiratmadja mendirikan Hubs Purben di Purwokerto untuk membantu pegawai negeri pribumi dari jeratan rentenir. Lembaga ini berkembang menjadi Die Purwokertosche Heb- en Spoorbank der Inlandschehoften dengan dukungan penjabat kolonial dan terinspirasi model koperasi Raiffeisen di Eropa. Selanjutnya, muncul koperasi kredit pertanian dan lumbung desa di pedesaan. Pada tahun 1908, melalui pergerakan Budi Utomo, lahirlah koperasi konsumsi dan rumah tangga sebagai wujud perjuangan ekonomi rakyat dalam semangat kebangkitan nasional. Selanjutnya, perkembangan koperasi di Indonesia pada tahun 1908 sampai setelahnya. Pada periode 1908 sampai 1927, koperasi mulai berkembang melalui organisasi pergerakan nasional. Meski masih diawasi ketat oleh pemerintah kolonial Belanda, peraturan koperasi pertama kali ditetapkan tahun 1915, lalu diperbaiki tahun 1927, namun tetap membatasi ruang gerak koperasi pribumi. Masa penduduk Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Koperasi berubah menjadi kumiai yang hanya menguntungkan Jepang. Setelah kemerdekaan, koperasi mendapat perhatian serius dari pemerintah, terutama lewat Muhammad Hatta sebagai bapak koperasi pada masa Orde Baru. Koperasi dijadikan bagian dari program ekonomi nasional dan hingga masa reformasi hingga kini di era Presiden Joko Widodo. Koperasi tetap dipandang sebagai pilar ekonomi rakyat yang harus didorong pengembangannya. Selanjutnya, perkembangan koperasi masa Orde Lama Ir Soekarno pada tahun 1945 sampai 1966. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1945 sampai 1966, koperasi dipandang sebagai soko guru perekonomian nasional sesuai amanat pasal 33 UUD 1945. Koperasi diarahkan menjadi alat perjuangan ekonomi rakyat untuk melawan dominasi asing dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Tahun 1947 berdiri Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI di Tasikmalaya. Kemudian pada tahun 1953 diselenggarakan Kongres Koperasi 1 di Tasikmalaya yang menetapkan 12 Juli sebagai Hari Koperasi Nasional. Selanjutnya, melalui Deklarasi Ekonomi atau DEKON tahun 1959, koperasi ditegaskan kembali sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Meskipun menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan modal, kualitas sumber daya manusia, serta campur tangan politik, pada masa ini koperasi berhasil menjadi simbol ekonomi rakyat yang berlandaskan semangat gotong royong.
Selanjutnya, perkembangan koperasi masa Orde Baru Soeharto pada tahun 1967 sampai 1998. Pada masa Orde Baru, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 yang mengatur penertiban koperasi secara besar-besaran, sehingga banyak koperasi dibubarkan atau membubarkan diri sendiri. Akibatnya, jumlah koperasi menurun drastis dari sekitar 64.000 hanya menjadi 15.000 unit. Pemerintah kemudian menggalakkan program koperasi unit desa atau KUD sebagai penyatuan beberapa koperasi kecil di sektor pertanian yang digabung dengan program pembangunan pertanian. Namun pelaksanaan KUD menghadapi kendala karena aturan pemerintah yang kadang bertentangan dengan kinerja koperasi itu sendiri. Pada tahun 1992, UU Nomor 12 Tahun 1967 disempurnakan menjadi UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang mengubah landasan koperasi dari kesadaran sosial menjadi orientasi ekonomi. Hal ini menyebabkan koperasi lebih fokus pada keuntungan materi dan kurang memperhatikan kesejahteraan anggota. Selanjutnya, pengaturan usaha simpan pinjam koperasi diatur kembali melalui PP Nomor 9 Tahun 1995 yang menetapkan koperasi sebagai bagian dari usaha jasa keuangan. Selanjutnya yaitu perkembangan koperasi pada masa Presiden B.J. Habibie. Jadi, setelah tahun 1998, Indonesia masuk ke era reformasi. Nah, pada masa ini, kebijakan tentang koperasi juga ikut berubah, dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1984 dicabut dan diganti dengan Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998, yaitu mengenai lebih memberikan banyak ruang bagi pertumbuhan koperasi. Kemudian, pemerintah juga menyediakan kredit sebesar 10,8 triliun untuk koperasi dan UMKM pada tahun 1999 sampai tahun 2000 sebagai dukungan ekonomi rakyat. Pada masa ini juga fokus pada pengembangan koperasi mandiri dengan sedikit campur tangan dari pemerintah. Kemudian muncul adanya koperasi palsu akibat dari penggunaan dana pemerintah yang tidak dikelola dengan benar. Nah, pembinaan koperasi lebih diarahkan ke organisasi koperasi seperti Dikopin atau Dewan Koperasi Indonesia sebagai mitra pemerintah. Nah, pada masa B.J. Habibie ini menjadi masa transisi penting untuk koperasi ke arah yang lebih demokratis dan terbuka. Selanjutnya yaitu perkembangan koperasi di Indonesia pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan ini yaitu tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 menekankan pemberdayaan koperasi dan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat pasca krisis. Kemudian juga tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagai landasan hukum utama koperasi, namun dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Kemudian pemerintah juga memperkenalkan program pelatihan dan penyuluhan bagi pengurus dan anggota koperasi guna meningkatkan kapasitas manajerial. Pada masa ini fokus untuk meningkatkan kualitas koperasi agar lebih mandiri, profesional, serta mendorong digitalisasi. Kemudian koperasi pada masa ini juga mempunyai peran penting dalam menyerap tenaga kerja dan menjaga stabilitas ekonomi rakyat. Setelah itu, pada masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri, yaitu tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, di masa ini tidak banyak kebijakan khusus terkait koperasi. Meski demikian, Megawati tetap menekankan pentingnya koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang berakar dari gagasan Bung Hatta. Beliau juga mengkritik praktik koperasi yang sering tidak sesuai dengan tujuan awalnya, seperti koperasi unit desa atau KUD yang justru dikelola bukan oleh masyarakat desa. Kemudian Megawati juga menegaskan bahwa koperasi tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial, melainkan harus benar-benar menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selain itu, beliau juga mendorong keterlibatan generasi muda dalam gerakan koperasi agar semangat gotong royong itu tetap hidup dan relevan untuk menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai sebuah perkembangan koperasi
di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau Bapak SBY. Nah, di masa pemerintahannya Presiden SBY atau Bapak Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2004 hingga 2014, perkembangan koperasi di Indonesia menunjukkan bahwa adanya peningkatan yang signifikan pada jumlah koperasi, anggota, modal, dan volume usaha, didorong oleh kebijakan yang mendukung seperti UMKM dan upaya pemberdayaan koperasi. Di pemerintahan SBY ini juga berupaya menjadikan koperasi yang lebih sehat, bebas korupsi, serta memperkuat untuk tingkat nasional maupun internasional. Meskipun sempat ada perubahan undang-undang yang kemudian dibatalkan, tetapi pertumbuhan koperasi ini disebut pencapaian penting di bawah kepemimpinan SBY. Selain itu, Bapak SBY mendapatkan gelar sebagai Bapak Penggerak Pembangunan Koperasi atas kontribusinya. Next, selanjutnya yaitu ada perkembangan koperasi di masa pemerintahan Bapak Joko Widodo. Perkembangan koperasi di masa pemerintahan Bapak Jokowi ini berfokus pada upaya penguatan kelembagaan, daya saing, dan transformasi koperasi melalui digitalisasi serta inovasi. Dengan 3 program utama ini untuk meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi, meningkatkan penghidupan berkelanjutan, dan penguatan kelembagaan koperasi itu sendiri. Pemerintah juga mendukung seperti penyuluhan, pendampingan, fasilitas akta pendirian, serta modernisasi usaha koperasi di berbagai sektor. Nah, yang terakhir yaitu ada perkembangan koperasi di masa pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Di bawah pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, perkembangan koperasi ini difokuskan pada penguatan ekonomi kerakyatan. Langkah strategis meliputi pemisahan Kementerian Koperasi dari Kementerian UKM agar koperasi mendapatkan perhatian lebih khusus. Pemerintah berencana memperkuat tata kelola koperasi dan meningkatkan kualitas SDM. Inisiatif penting lainnya yaitu ada pendirian koperasi merah putih yang sebanyak 60.000 desa yang bertujuan untuk mempercepat distribusi barang, penyerapan produksi lokal, dan menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Selain itu juga, pemerintah juga berencana mengembangkan sektor perikanan dengan membangun fasilitas pendukung seperti pabrik es. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta bisa memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kami dari kelompok 4 mohon maaf sebesar-besarnya jika ada pengucapan atau kalimat yang kurang berkenan di hati kalian semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.